الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai dengan bulan Juni atau bulan Zulqa'dah, sehingga kita dapat melaksanakan amal baik, amal saleh sesuai dengan tuntunan agama kita. Mudah-mudahan pahala dari amal saleh kita itu telah tersimpan dengan rapi, sehingga nanti waktu dihisab kita termasuk amal saleh lebih banyak daripada amal yang tidak saleh itu. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh menyebarluaskan agama Islam, sehingga agama Islam itu sampai ke tanah Aceh, dan tanah Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Sebuah gelar yang menggembirakan karena Aceh ada kaitannya dengan Mekah. Mekah itu adalah tanah suci kaum muslimin sedunia. Sebuah gelar yang telah kita peroleh berkat perjuangan para leluhur kita. Marilah kita pelihara dengan baik agar gelar ini tidak copot, tidak hilang, berpindah ke tempat lain. Orang yang datang ke Masjid Raya Baitur Rahman misalnya merasa ada aura, ada suasana yang mungkin tidak diperoleh di masjid-masjid yang lain. Ini semuanya berkat dari perjuangan para ulama kita dari dulu hingga sekarang ini. Dan tidak semua orang ingin Aceh ini aman. Tidak semua orang ingin orang Islam itu aman. Padahal Islam itu sama dengan salam, sejahtera. Orang yang menganut agama Islam ingin hidup sejahtera, tidak ingin mengganggu orang lain. Mudah-mudahan orang lain pun tidak akan mengganggu kita. Ini yang kita harapkan. Kita yang datang ke masjid, yang selalu datang ke masjid sehingga diberi nama dengan jamaah tetap. Kita kenal dengan teman-teman yang seiman dengan kita, yang sama-sama beramal saleh di masjid ini. Marilah kita ikat hubungan para jamaah
Sehingga kalau ada seorang jamaah yang menanam tebu, tebunya itu dijual kepada orang jamaah juga, sehingga dia bisa menjual air tebu. Dan kita juga yang ingin minum air tebu, kita beli juga pada jamaah yang ada di masjid ini, sehingga ikatan kita makin lama makin kokoh. Bukan hanya sekedar ikatan berbasa-basi, tapi kita juga terikat dengan ikatan ekonomi. Dan kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita sekarang ini tidak sebaik dulu, hingga perlu kita ikat persatuan kita agar tempat orang Islam yang berjualan, orang Islam pula yang akan membelinya. Inilah harapan kita agar kehidupan di dunia kita ini bahagia. Kita cukup sandang, cukup pangan, dan juga kita tidak lupa untuk beramal saleh demi kehidupan di dunia dan lebih lagi untuk kehidupan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa yang selalu kita ucapkan sesudah kita salat atau di tempat-tempat yang berkah, agar kita bahagia hidup di dunia dan lebih-lebih lagi bahagia hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita mempelajari beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Ibrahim, yang pada malam ini telah sampai kepada ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada pengikutnya, jika kamu sekalian kufur, tidak berterima kasih kepada pemberian Allah, bukan kamu saja, orang-orang yang ada di bumi ini seluruhnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui pemberian itu datang daripada Allah, apakah Allah akan rugi? Tidak. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Tanpa kamu berterima kasih, dia tetap kaya, hamid dan terpuji. Walaupun kalian tidak memujinya, Allah tetap terpuji. Karena ciptaan Allah itu banyak, bukan manusia saja. Ada binatang yang bersyukur kepada Allah, ada makhluk yang lain, malaikat, jin dan sebagainya, semuanya tunduk, patuh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 8 terkait dengan ayat 7 yang telah kita bicarakan pada malam Sabtu yang lalu. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah mempermaklumkan kepada kalian, bila kalian bersyukur, saya, kata Allah, akan menambah nikmat yang telah saya berikan kepada kalian. Tetapi sebaliknya, kalau kalian kufur, tidak berterima kasih, tidak mengakui apa yang diberikan oleh Allah, tunggu saja azabku, kata Allah, sangat-sangat pedih. Hadirin berbahagia,
Jadi ayat 8 diteruskan tadi oleh Nabi Musa kepada kaumnya, kalaulah seandainya kalian tidak mau berterima kasih kepada Allah, bukan kalian saja, orang-orang yang hidup di bumi ini tidak mau sedikit pun berterima kasih kepada Allah, Allah tidak rugi, dia tetap ghaniyun, kaya, dia tetap hamid, terpuji, karena ada makhluk lain yang memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ahli tafsir menulis, i'lam, ketahuilah, anna Musa alaihi salam lamma bayyana anna al-ishtighal bisyukri yujibu tazayud al-khairat fid dunya wa fil akhirah, wal ishtighala bi kufranin ni'am yujibu al-'adzab asy-syadid. Allah memberitahukan kepada pengikutnya, kalau kalian terus-menerus bersyukur, kebaikan itu akan bertambah kepada kalian. Di dunia ini bertambah, di akhirat pula bertambah. Contohnya begini. Orang yang diberi nikmat Allah berupa uang yang banyak, lantas dia menggunakan uang yang banyak itu sesuai dengan tuntunan agama. Bagaimana? Kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, tapi tidak berlebih-lebihan. Bukan gara-gara kita banyak uang lantas kita makan sebanyak-banyaknya, tidak. Kita banyak uang, kita makan secukupnya. Kalau sudah lapar, makan, kenyang, berhenti. Tidak boleh sebentar lagi makan lagi, sebentar lagi minum lagi. Tidak. Kita makan secukupnya, tidak berlebihan. Kalau berlebihan kita akan sakit. Berapa banyak orang, kata dokter, sakit kena salah dalam dia makan atau minum. Kita punya uang yang banyak, kita beli mobil, kita bawa kencang, akhirnya kita ketabrak atau jatuh ke dalam jurang. Itu pun merugikan kita. Itu berarti kita telah kufur kepada nikmat Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada tuntunan bagaimana kita menggunakan nikmat Allah tersebut. Hadirin hadirat yang berbahagia, setiap nikmat yang kita terima, bukan kita gembira dengan nikmat itu saja, tapi kita juga bersyukur kepada pemberi nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak nikmat yang diberikan, makin banyak kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat itu tidak meninggalkan kita. Ada dua kemungkinan. Nikmat yang banyak itu dia akan bersama kita, atau dia berpindah tangan kepada tangan orang lain. Berapa banyak orang kaya, dulunya banyak uang, tiba-tiba jatuh pailit, hartanya berpindah kepada orang lain. Atau harta itu banyak tetap, tapi orangnya mati. Yang dia bawa bukan harta, yang dia bawa adalah pahala dari apa yang dia kerjakan di dunia ini, atau dosa dari apa yang dikerjakan di dunia ini. Sementara harta pada waktu itu berpindah tangan kepada ahli waris, dia tidak lagi tetap bersama yang punya harta. Dia akan masuk ke dalam liang lahat, mobil, tanah, deposito dan sebagainya, itu semuanya berpindah tangan kepada ahli waris. Mudah-mudahan ahli waris tetap ingat kepada kita, berdoa. Dia berdoa kepada kita agar kita bahagia dalam kubur. Atau ada ahli waris yang tidak ingat lagi kepada orang yang dia terima warisan tersebut. Dia berfoya-foya, dia berbuat semaunya, sehingga orang yang punya harta itu tidak ada sedikit pun yang baik datang kepadanya. Tidak ada doa.
Rabbighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan sebagainya. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ke-9 dari surat Ibrahim berbunyi, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Ayat 9 dari surat Ibrahim. Sesudah ada ketentuan umum. Apa ketentuan umum? Kalau kamu bersyukur, nikmat akan ditambah oleh Allah. Kalau kamu tidak bersyukur, kamu akan ditimpa dengan musibah seperti sakit dan sebagainya. Sekarang contoh. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, mereka telah mendapat nikmat Allah yang banyak, tapi mereka kufur terhadap nikmat tersebut. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepadamu naba'ul ladzina min qablikum, cerita orang-orang sebelum kamu. Siapa mereka? Kaum Nuh, kaum Nabi Nuh yang kaya raya. Mereka berbuat semaunya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun, 50 tahun kurang 1000, tidak ada faedahnya sama sekali. Mereka sibuk dengan kekayaan yang ada. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh ketika dia membuat perahu. Aneh. Nuh ini dulunya pendakwah, sekarang sudah menjadi tukang kayu membuat perahu. Dan perahunya pun dibuat di tengah-tengah bumi, bukan di lautan, bukan di sungai, tapi di tanah lapang. Aneh, mereka menghina, mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad juga kaya raya, kaum Thamud juga begitu. Mereka kaya. Mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Lantas diberitahukan kepada kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad, janganlah kalian berperilaku seperti perilakunya kaum Nuh, perilakunya kaum Ad, perilakunya kaum Thamud, dan kaum-kaum yang lain yang semuanya itu tidak bersyukur kepada Allah. Walladzina min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah kaum Ad, kaum Thamud, la ya'lamuhum illallah. Kita tidak tahu berapa banyak kaum yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, alias tidak beribadat kepadanya. Dia gunakan nikmat Allah semaunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Dia gunakan semaunya saja. Kalau ada diberi enau hijau, disimpan dulu. Kalau sudah jadi khamar baru diminum. Lantas akal mereka hilang. Padahal akal itulah yang membedakan seorang manusia dengan binatang. Contoh, seorang manusia duduk, di sampingnya ada seekor burung, di sampingnya ada seekor binatang yang kuat. Lantas burung bisa terbang, binatang yang kuat ini bisa berjalan lari kencang. Manusia yang duduk itu tertinggal dari kedua jenis binatang ini. Tapi Allah memberikan akal. Manusia bisa menciptakan pesawat. Pesawat itu bisa lebih cepat dari terbangnya seekor burung.
Seekor sapi bisa membawa berapa puluh kilo di pundaknya. Lantas manusia menciptakan mobil bisa membawa bukan beberapa puluh kilo, bahkan binatang itu sendiri bisa dibawa dalam mobil atau kendaraan tersebut. Artinya dengan akal manusia jauh lebih maju dari binatang tadi. Tapi orang tidak menjaga akalnya. Dia minum khamar, dia berbicara semaunya, bahkan akan berbuat hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Samud, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Datang kepada mereka para rasul dengan bukti-bukti, dengan mukjizat. Hari itu kita sudah mengatakan apa mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, seperti belalang, kodok dan sebagainya. Asa itu pedang. Tongkat. Asa itu tongkat. Wah, lihat tangan yang masukkan dalam ketiak, dia keluar dan bisa menerangkan, bisa keluar cahaya daripada tangan tersebut. Wal jarat, belalang, wal qummal, kutu, wal dhafadi', katak dan sebagainya. Itu semuanya keterangan mukjizat bahwa dia itu bukan sembarangan. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka menutup mulut dengan penuh kebencian, tidak mau menerima dakwah dari para rasul tersebut. Wa qalu, dan mereka berkata lagi, inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kufur terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Ada Taurat, kami tidak mau percaya kepada Taurat. Ada Injil, tidak mau. Ada Zabur, ada Suhuf, tidak mau. Mereka ingin memakai hawa nafsu untuk hidup di dunia ini. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Kami merasa gelisah dan ragu-ragu terhadap apa yang kamu bawa, wahai para rasul. Demikian congkaknya mereka yang mendapat agama dari Allah melalui para rasul. Mereka congkak, mereka melawan semaunya. Wa inna lafi syakkin, kami gelisah, kami ragu. Murib, dia juga menolak segala kebenaran. Semua yang benar itu dia anggap salah. Kemudian dia gelisah hidupnya karena dia tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban daripada umat-umat terdahulu kepada dakwah para nabi. Ditolak, bahkan diejek para nabi itu. Apa kamu? Apa bedanya kamu dengan kami? Apa yang kamu bawa? Itu semuanya tidak ada harganya. Qalat rusuluhum, para rasul berkata, afillahi syak, apakah kamu ragu terhadap adanya Allah? Agama ini datangnya daripada Allah. Apakah kalian ragu terhadap adanya Allah? Fatiris samawati wal ard, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Manusia ini biar bagaimanapun pintarnya, dia tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Tidak ada manusia yang berhasil menciptakan langit sendiri, bumi sendiri. Dia hidup di luar dari bumi Allah ini. Belum ada dan tidak akan ada. Yad'ukum, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu
menyeru kepada kamu untuk apa? Untuk beriman kepadanya. Tidak ada lain. Kita boleh bertindak semau kita. Kita mau pergi kemana saja. Begitu tiba waktu salat, kita salat. Selesai, sudah. Tiba bulan puasa, kita puasa. Selesai, sudah. Jadi kita tidak terikat pada hakikatnya penggunaan nikmat Allah itu semau kita. Tapi kita harus mengikuti tuntunan agama. Waktu salat, ya kita salat. Waktu puasa, ya kita berpuasa. Diajak kalian untuk beriman. Kalau kalian sudah beriman, dulunya penyembah berhala, dulunya penyembah matahari. Kalau kalian sudah beriman dengan agama Islam, liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah akan mengampuni sebahagian dari dosa-dosa kamu. Hadirin berbahagia, ayat ini sengaja mengatakan bahwa yang diampuni bukan seluruh dosa. Ada sebahagian dosa yang diampuni bagi orang-orang yang telah masuk Islam. Kenapa? Karena dia masih ada kaitannya dengan orang lain. Dia pernah mencuri harta orang lain. Dia harus kembalikan harta itu. Hal yang berkaitan dengan Allah diampuni. Tapi yang berkaitan dengan hamba harus diselesaikan agar dia tidak terikat dalam kehidupan ini dengan orang lain. Wa yuakhirakum ila ajalim musamma, dan diundurkan azab Allah sehingga sampai waktunya. Jadi kalau kita berbuat jahat, belum datang juga azab Allah, itu bukan berarti Allah lupa kepada kita. Tidak. Dia sengaja mengulurkan, memberi waktu kepada kita agar kita bertaubat dari berbagai kesalahan yang telah kita laksanakan itu. Kembali kepada ayat, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah akan mengampuni sebahagian dari dosa-dosa kamu. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kalau orang kafir tidak semuanya diampuni dosanya, kecuali kalau dia sudah mengembalikan harta orang lain sesama manusia. Ada yang mengatakan, kalau dosa terhadap Allah telah ampuni. Tapi dosa terhadap kamu sekalian harus kamu selesaikan di dunia sebelum kalian kembali ke akhirat. Satu. Kedua, ayat ini dikatakan kepada orang kafir. Seperti tadi, mereka tidak mau bertaubat, mereka tidak mau mengakui adanya Allah. Tapi Allah akan mengampuni sebahagian dari dosa kamu kalau kamu masuk ke dalam agama Islam atau agama Nabi Musa alaihissalam, agama tauhid. Khitab atau perkataan kepada orang kafir itu diampuni hanya sebahagian. Persis seperti kata Nuh alaihissalam, ani'budullaha, sembahlah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa ati'uni, dan ikuti perintahku, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah nanti akan mengampuni sebahagian dari dosa-dosa kamu. Itu perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya yang kafir. Sementara firman Allah kepada orang mukmin dalam surat Shaf, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Kalau mau, yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dikatakan? Kepada orang yang beriman. Jadi dikatakan kepada orang kafir beda,
Dikatakan kepada orang beriman berbeda pula. Satu, yaghfir min dzunubikum. Yang satu lagi, yaghfir lakum dzunubakum. Itu sebahagian pendapat para ahli tafsir tentang ayat ini. Kemudian, kalau kita orang beriman, kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, dosa kecil itu terampuni dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, as-salawatul khamsu, mengerjakan mengerjakan salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, melaksanakan salat Jumat dari salat Jumat hari ini dengan salat Jumat yang akan datang, kafaratun lima bainahunna, dia dapat mengampuni kesalahan-kesalahan yang kamu laksanakan. Kesalahan sekecil itu terampuni begitu saja. Kita salat 5 waktu, kita salat Jumat setiap hari Jumat, dosa kecil kita terampuni. Malam tughsyal kabair, selama kamu tidak melaksanakan dosa-dosa besar seperti membunuh orang, berzina, mencuri harta orang dan sebagainya. Itu tidak akan terampuni di saat kalian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian pendapat yang memakai hadis ini. Berarti dosa kita, memang kita tidak bisa lepas dari dosa, akan terhapus sendirinya dengan kita melaksanakan salat 5 waktu atau salat Jumat, atau kita beribadah seperti puasa dan sebagainya. Hadirin hadirat berbahagia, kita sambung ayat selanjutnya. Qalat lahum rusuluhum, bukan, saya sambung. Qalu in antum illa basyarum mithluna. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang musyrik lainnya tidak mau mengikuti Nabi. Kenapa? Karena mereka melihat para nabi itu manusia biasa. Mereka mengatakan, qalu in antum illa basyarum mithluna. Kamu tidak lain ya seperti kami, basyar juga, manusia juga, makan, minum, tidur, sakit. Sama dengan kami. Tidak perlu kami ikut apa yang kamu dakwahkan. Mereka lebih patuh kepada nenek moyang mereka yang menyembah berhala, seolah-olah nenek moyang itu sama tingkatnya dengan para rasul. Nabi Muhammad sama dengan tingkatnya Abu Lahab, sama saja. Nabi Muhammad seorang manusia, Abu Lahab juga seorang manusia, Abu Jahal juga seorang manusia. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu ingin melarang kami untuk kami menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kami itu jauh lebih baik dari apa agama yang kamu bawa itu. Jadi manusia sama, satu nabi, satu lagi bukan nabi, sama menurut mereka. Kemudian salat yang disuruh oleh Rasulullah SAW sama dengan menyembah berhala, sama saja. Itu menurut mereka. Fa'tuna bisultanin mubin. Coba buktikan ada hal yang lain sehingga kami akan tunduk. Diberikan Al-Quran kepada kaum Quraisy, mereka tidak mau.
Karena Al-Quran itu turun beberapa ayat. Dia maunya turun sekaligus dari langit. Mereka ingin begitu. Jadi mereka mencari-cari kesalahan atau kesamaan antara Nabi dengan leluhur mereka. Sekarang hal itu ditolak oleh ayat ke-11 dari surat Ibrahim. Qalat lahum rusuluhum. Para rasul menjawab tuduhan mereka. In nahnu illa basyarum mithlukum. Seandainya kami sama seperti kamu manusia juga. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah memberikan kelebihan kepada orang yang Dia kehendaki. Kalau dengan kata lain, nenek moyang kamu manusia, saya kata Rasul manusia juga. Tapi kepada saya diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada nenek moyang kamu, yaitu kerasulan, yaitu kenabian. Itu saja bedanya. Kalau keadaan hari-hari sama saja. Kita salat, pahala salat kita itu berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan khusyuknya seseorang, sesuai dengan kesempurnaan rukun yang dilaksanakan. Jadi hal-hal yang di luar itu sama, tapi yang sebenarnya itu tidak sama. Kemanusiaan seseorang sama, tapi Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu membuat Nabi Muhammad berbeda dengan para leluhur. Contohnya, di saat Hajarul Aswad jatuh dari tempatnya, semua kabilah Arab di saat itu ingin mengambil kemuliaan dengan meletakkan Hajarul Aswad tepat pada tempatnya. Untung ada Muhammad. Seandainya tidak ada pemuda yang bernama Muhammad, akan terjadi perang lama di antara mereka, baru nanti bisa diletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Muhammad dengan kecerdikannya, dia menyatukan kabilah itu, memegang kain. Semua orang memegang kain. Dia yang meletakkan Hajarul Aswad di kain itu. Kemudian dengan tangannya yang mulia diletakkan pada tempatnya. Semua orang ikut merasakan bahwa itulah kesimpulan yang sangat bijaksana sehingga tidak terjadi peperangan. Itu kan satu kelebihan. Tetapi waktu Muhammad mengatakan aku Rasulullah, diangkat menjadi Rasul, semua mengatakan tidak mau kami. Kami lebih cenderung menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Para rasul menantang. Kenapa para rasul menantang? Karena dia ada Allah di belakangnya yang menolongnya. Wa inna junnana lahumul ghalibun. Serdadu kami termasuk rasul, dia akan tetap menang di akhir daripada sebuah peperangan. Dalam perang Badar menang. Kalau perang Ahzab yang lebih besar lagi menang juga. Padahal semua mereka sudah berkumpul di sekitar Mekah untuk tinggal komando kapan untuk menghancurkan kota Madinah itu, bukan kota Mekah, kota Madinah itu. Tapi dalam perang Ahzab Nabi Muhammad dan kaum muslimin menang. Hadirin hadirat berbahagia, dalam cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah akan meletakkan
tugas kepada orang yang sanggup membawa tugas tersebut. Nabi Muhammad pintar, dia sanggup membawa tugas tersebut. Itulah yang membuat dia lebih dengan kepercayaan Allah dengan tugas tersebut. Jadi Allah mengatakan, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Al-An'am ayat 124. Allah lebih tahu kepada siapa diserahkan tugas kenabian itu. Bukan kepada siapa saja dia serahkan, tidak. Kepada orang yang dia anggap sanggup membawanya. Kalau kita sekarang misalnya diberi tugas untuk menjadi pimpinan, menjadi presiden, belum tentu kita bisa tidur dengan nyenyak. Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Dia diserahkan kepada orang yang sanggup. Dialah yang dapat mengatur. Kalau di Arab misalnya, ada Saddam Hussein, ada Gaddafi dan sebagainya. Arab itu disegan orang. Ketika bangsa Arab menghukum Saddam Hussein, menghukum Gaddafi dan sebagainya, sekarang Arab tidak ada pimpinan. Kita juga di Aceh harus cari seorang pemimpin yang kita semua salut kepadanya, kita tunduk kepadanya. Kalau tidak, kita akan diserang oleh orang lain. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah. Kami tidak mungkin membuktikan bahwa kami ini para rasul kecuali kalau ada bukti mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertawakkallah orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman dulu baru kita menjadi orang yang bertawakal. Tawakal itu tidak datang tanpa iman. Kita harus bertawakal beriman lebih dahulu, kemudian baru kita bertawakal. Bertawakal itu adalah kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah, baru kita menyerahkan diri kepadanya. Dalam sejarah ada seorang sahabat yang ingin masuk ke dalam Masjid Nabawi, tapi ontanya tidak diikat, diserahkan saja kepada Allah, biar Allah yang menjaganya. Nabi memberi pelajaran kepada orang tersebut, pada sahabatnya, ikat dulu onta kamu, baru kemudian masuk ke dalam masjid. Kita yang bawa sepeda, kunci dulu sepeda, baru masuk ke dalam masjid. Kita yang punya mobil juga demikian. Kita harus yakin bahwa mobil kita itu sudah terkunci pintunya, baru kita masuk ke dalam masjid. Itu namanya tawakal. Kalau kita sudah tinggi derajat kita, kita tidak berusaha apa-apa, Allah akan memberikan. Seperti Maryam. Maryam masuk ke mihrab, langsung datang makanan kepadanya. Padahal dia tidak mencari makan. Itu derajatnya sudah lebih tinggi lagi. Maryam duduk di mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk, dilihat. Dari mana makanan ini? Anna laki hadza. Dari mana makanan ini datang? Itu derajatnya sudah tinggi. Kalau kita, marilah kita bekerja sesuai dengan tuntunan agama, insyaallah Allah akan membantu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.